Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah pengawasan kitab Khosaisul Ummah Muhammadiyah, Rebu malam Kemis, Masjid Al-Ghafur rahimakumullah wa hafizakumullah. Mandar muga kula kali panjenengan kelawan keberkahanipun ngaji menika estu angsal ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kados biasae sadere ngaos monggo kita doa awal majlis rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي رب زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوبي ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal. Falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Halaman 295. Ta'riful ummatil Muhammadiyah bi umuril barzakh. Pemberitahuan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi umuril barzakh, tentang masalah barzakh. Ini satu keistimewaan tersendiri bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu sudah mengabarkan tentang adanya alam barzakh, tentang adanya kehidupan setelah manusia meninggalkan dunia, dan apa saja yang terjadi di alam barzakh niku dipun ceritaaken kalian Rasulullah secara detail. Sampai-sampai saking detaile niku koyok-koyok duduk hal gaib, padahal barzakh niku gaib yang masih tertutup, sing boten ketok kelawan motone menungso. Ananging saking detaile Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan alam barzakh dan apa yang terjadi di alam barzakh, seakan-akan napa jenenge alam barzakh niku koyok duduk hal gaib. Niki keistimewaan luar biasa, yang mana hal ini tidak terjadi pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku
sekilas global gitu saja. Alam barzah apa yang terjadi tidak diberitakan, tetapi khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dengan detailnya. Wa mimma akramallahu ta'ala bihi hadil ummah, termasuk perkara yang dengannya Allah Subhanahu wa taala ini memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah annahu hasala indahal ilmul kamil bima sayakunu fil barzakh wa ma yajri fi dalikal alam. Bahwasannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan penjelasan, mendapatkan ilmu, mendapatkan keterangan yang sempurna tentang adanya alam barzakh. Wa ma yajri fi dalikal alam, dan apa yang terjadi di alam barzakh itu diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta sorol amrul mughayyab kal masyhudil mar'i, sehingga perkara ghaib, sehingga alam barzakh yang itu adalah perkara ghaib kal masyhudil mar'i, seakan-akan seperti bisa disaksikan dengan mata kepala manusia. Kok iso ngono? Nggih saking jelase, saking detaile Kanjeng Nabi nyeritakno apa yang terjadi di alam barzakh. Niki keistimewaan luar biasa. Lek wis tau ngaji alam barzakh kok ora wedi nglakoni maksiat, kok ora taat dhateng Allah, nggih. Naudzubillahi min dzalik. Ngoten. An Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wonten setunggal riwayat saking sahabat Anas radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza wudi'a fi qabrih, sesungguhnya seorang hamba yang sudah meninggal kemudian apabila ditaruh di dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabuhu, dan satu demi satu temannya, sahabatnya, saudaranya meninggalkan dia, mari dikubur, dulure, koncone, tonggone meninggalkan dia satu persatu sendirian di dalam kubur. Wa innahu la yasma'u qur'ani alihim hidan saraf idan sarafu, dan sungguh si mayit yang di dalam kuburan itu benar-benar bisa mendengarkan qur'ani alihim, suara sandal teman-temannya, dulur-dulure, tonggo-tonggone yang idan sarafu, satu demi satu meninggalkan si mayit di dalam kubur itu. Krungu Kanjeng Nabi dawuh kados ngoten, krungu si mayit itu ditinggal karo konco tonggo lan dulure. Atahu malakani, kemudian setelah semua sudah meninggalkan si mayit sendiri di dalam kubur, dua malaikat mendatanginya. Fayuq'idanihi, kemudian dua malaikat itu mendudukkan si mayit. Fayaqulani lahu, kemudian si mayit ditanya oleh dua malaikat tersebut, ma kunta taqul fi hadan Nabi Muhammad, apa yang kamu katakan dahulu sewaktu kamu masih hidup, fi hadan Nabi Muhammad, tentang Nabi Muhammad ini. Jadi pertanyaan itulah yang akan ditanyakan oleh dua malaikat kepada mayit di dalam kubur. Fa'amal mu'min, kemudian adapun si mayit itu, kalau orang tersebut adalah mukmin, fayaqul, maka dia mengatakan asyhadu annahu abdullah wa rasuluh, saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada si mayit yang mukmin tersebut, undur ila maq'adika jami'an, undur ila maq'adika minan nar, abdalakallahu bi maq'adan minal jannah.
Malaikat ngomong ten gene si mayit sing mukmin niku wau. Undur delokon. Panggonan sira sing asale nang neraka abdalakallahu bi adamil jannah. Saiki diganteni diijoli panggonan sing ana nang swarga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fayarahum jami'an. Dituduhno mayit si mukmin mau niku dituduhno dibukakno layar ngeten iki lho. Neraka. Sakjane sira ku nang kene, berhubung sira taat iki lho swarga. Nah, dadi nang jero kuburan iku wis ngerti keadaane neraka kaya apa, keadaane swarga kaya napa. Wa amal kafir awil munafik, adapun apabila si mayit itu adalah orang kafir ataupun munafik, fayaqul la adri kuntu aqul ma yaqulun nasu fihi. Nalikane ditakoni, bagaimana kamu dulu waktu di dunia, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu saksikan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Napa jawabe lek wong niku kafir utawa munafik? La adri, aku gak ngerti, aku gak kenal, aku gak eruh kuntu akul ma yaqulun nasu fihi. Yo aku tahu krungu biyen menungso kanca-kanca iku tahu ngomong lek iku nabi, aku ngomong ngono wae elok-elokan. Fayuqalu la daraita wala talaita. Terus malaikat niku mau negur, ngomong ten ngene si mayit, la daraita wala talaita. Kamu tidak kenal, kamu tidak tahu, kamu tidak bisa ngomong dan tidak bisa mengucapkan kesaksian kamu terhadap Nabi Muhammad. Tsumma yudrobu bimitraqatin. Kemudian si mayit itu dipukul bimitraqatin dengan mitraqah, palu min hadidin, yang terbuat dari besi yang diambil dari neraka. Dorbatan baina udunaihi, dengan pukulan yang keras antara baina udunaihi, udun kuping berarti niki ndase ini pentung malaikat jeder. Fayasihu sayhatan, maka kemudian si mayit yang dipukul tadi oleh malaikat jerit sak dadi-dadine. Yasmauha man yalihi ila tsaqalain, sehingga makhluk yang ada di sekitar kuburan itu bisa mendengarkan jeritan si mayit nalikane digepuki ambek malaikat. Illa tsaqalain, kecuali dua makhluk yang tidak bisa mendengar. Sinten? Jin kali menungso. Jin sampai menungso gak krungu. Selain itu semua hewan apa saja, ayam, terus ulo, cacing, semuanya mendengarkan jeritan mayit ketika dipukul oleh malaikat Munkar lan Nakir. Waqad sarraha sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin ukhra bima yu'ayyidu ma li hadhil ummati minal karamah. Dan sungguh di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang penjelasan yang menguatkan kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Id khassaha bil hadis alladzi lam yarid ala lisani nabiyyin min qablu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan berita kabar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kabar dan berita itu lam yarid ala lisani nabiyyin min qablu, belum pernah disampaikan lewat satu lisannya seorang nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kabar adanya alam barzah dan apa yang terjadi di alam barzah ini tidak seperti yang diceritakan umat Nabi Muhammad kepada umatnya. Umat-umat terdahulu mboten detail. Nah, umat Kanjeng Nabi masya Allah detail sekali. Wa mayyaza bima atraha alaihi min dalikal ghaib al maknun. Saking jelasnya berita tentang alam barzah yang diterima oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan itu bukan hal ghaib. Jadi koyok-koyok dudu hal ghaib. Faqala ba'da an ista'ada billah min fitnati dajjal wa min fitnati adabil qabr.
Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari fitnah Dajjal dan fitnah kubur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amma fitnatud Dajjal, adapun fitnah Dajjal, fa innahu lam yakun nabiyyun illa haddar ummatahu, maka sungguh tidak ada seorang nabi pun, tidak seorang nabi pun yang tidak mengabarkan, memberitahukan, memberikan peringatan kepada umat-umatnya. Wa sa'uhadditsukum bihaditsin lam yuhaddirhu nabiyyun ummatahu, dan aku terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberitakan kepada kalian satu berita lam yuhaddirhu nabiyyun ummatahu, yang belum pernah dikabarkan oleh seorang nabi pun sebelum aku, terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentang Dajjal pun ya paling akhir zaman ada Dajjal, seperti itu. Adapun Rasulullah, innahu, berita dari Rasulullah, innahu a'war, sesungguhnya Dajjal itu a'war, kece, mripate motone kok kapien lek mripat nggih Dajjal ya. Motone Dajjal niku kece setunggal, a'war. Wa innahu laisa bi'awar, terus dhek niku ngaku pangeran. Wa innallah, dan sesungguhnya Allah laisa bi'awar, itu tidak buta matanya, buta satu matanya. Maktubun baina ainai kafir, yang mana tertulis baina ainaihi, di antara dua matanya. Jadi mriki niki tengah-tengah mriki tertulis tulisan kafir. Yaqra'uhu kullu mu'min, yang mana semua mukmin, semua orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya bisa membaca tulisan kafir tersebut yang tertulis di dahinya Dajjal. Fa amma fitnatul qabri, kemudian adapun fitnah kubur, fabi yuftanuna wa anni yus'alun, maka terhadapkulah mereka yuftanun diuji, wa anni yus'alun, dan tentang akulah mereka dimintai pertanyaan. Jadi di dalam kubur tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dihadapkan bagi tiap-tiap mayit. Ono mayit Rasulullah ditekakno, yang mana disifati nanti Rasulullah kok srengenge padang, kok srengenge sing ape tenggelam, masuk indah. Nek wong mukmin langsung kenal siapa dia. Nek wong kafir, aku gak kenal sapa iki, malah takon sama malaikat, siapa dia? Siapa namanya? Nek wong kafir. Fa idza kana ar-rajulu shalih, kemudian apabila si mayit itu adalah orang yang soleh, ujlisa fi qabrihi ghaira faza'in wala masy'ufin, kemudian apabila seorang mayit itu adalah orang yang soleh, maka dia didudukkan oleh malaikat di dalam kuburnya ghaira faza'in, tanpa ada rasa takut, wala masy'ufin, dan tanpa ada rasa bingung sedikit pun. Tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada si mayit tersebut, fama kunta taqul fil Islam, apa yang kamu omongkan, apa yang kamu utarakan tentang Islam, menurut kamu apa Islam itu? Fayaqul, kemudian si mayit soleh tersebut ngomong, Allahu Rabbi, ku pangeranku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuqalu, kemudian dikatakan, ma hadzal rajul alladzi kana fikum, didatangkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapannya. Terus malaikat ngomong, siapa orang ini yang dulu pernah bersama kamu? Fayaqul Muhammadur Rasulullah jaa bil bayyinati min indillahi fasaddaqnahu, beliau adalah Nabi Muhammad yang menjadi utusan Allah. Beliau datang diutus di muka bumi dengan membawa perkara hak, dengan membawa bukti-bukti nyata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fasaddaqnahu, maka aku membenarkan apa yang menjadi ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatufraju lahu furjatun, kemudian dibukakanlah lahu baginya furjatun kibalan nar, dibukakno bolongan sing
pandangane lurus marang neraka. Jadi nang jero kuburan mek malaikat dibukakno. Iki lho. Sing didelok niku tembus sampai neraka. Jadi mungkin kaya TV ngono ya, dibukakno layar sret ini, langsung ketok keadaane neraka. Fayanduru ilaiha, si mayit delok keadaane neraka. Yuhaddimu ba'du ba'dan, yang mana semua penduduk neraka itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayuqaulahu, terus malaikat ngomong nang ngene mayit sing soleh niku au, undur ila ma waqaqallah, lihatlah undur ila ma waqaqallahu, lihatlah tempat yang kamu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa tufraju lahu furjatun ilal jannah, kemudian dibukakno maneh bolongan, sing bolongan iku tembus marang swarga. Ati dibukan kok layar, sing layar niku langsung ketok swarga. Fayanduru ila zahratiha wa ma fiha, kemudian si mayit melihat zahratiha, pemandangan keindahan surga, apa saja yang terdapat di dalam surga, didelok kalian si mayit sing soleh niku wae. Fayuqalu hada maq'aduka minha, inilah yang menjadi tempatmu kelak. Fayuqalu alal yakini kunta wa alaihi mutta wa alaihi tub'atsu insyaallah. Dulu kamu dengan yakin mengucapkan syahadat, untuk itulah kamu dimatikan, wa alaihi tub'atsu, dan untuk itulah kamu dibangkitkan insyaallah. Semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana ar-rajulu su'u ujlisa fi qabri fazi'an masy'ufan, kemudian apabila si mayit itu adalah orang yang orang yang jelek, orang kafir atau munafik, ujlisa fi qabrihi, ya didudukkan oleh malaikat di dalam kuburnya, fazi'an masy'ufan, dengan penuh ketakutan, dengan penuh kesedihan, dengan penuh kebingungan. Fayuqaulahu, terus diomongi ambek malaikat, fama kunta taqul, apa yang kamu ucapkan. Didatangkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapannya. Fayaqulu sami'tun nas yaqulun qaulan faqultu kama qalu, menungso wong-wong ngomong ngono aku yo melok ngono. Jadi enggak punya pendirian, gak kenal nanggen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayufraju lahu furjatun ilal jannah, kemudian dibukakan layar bolongan sing tembus maring swarga. Fayanduru ila zahratiha wa ma fiha, yang mana mayit sing orang jelek itu tadi ndelok keadaan swarga. Fayuqaulahu, terus diomongi sampai malaikat, undur ila ma sarafallahu angga, lihatlah tempat yang kamu tidak dapat jatah tempat itu, yang kamu tidak mendapatkannya. Summa yufraju lahu furjatun qibalan nar, kemudian dibukakan satu lubang yang mana lubang itu tembus ke neraka. Fayanduru ilaiha, terus si mayit niku ndelok keadaan neraka. Yuhattimu ba'du ba'dan, yang mana penduduk neraka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayuqalu hada maq'aduka minha, terus si malaikat, inilah tempatmu. Ala syakki kunta wa alaihi mutta wa alaihi tub'atsu insyaallah. Dulu kamu semasa di dunia penuh dengan keraguan-raguan, bersaksi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kamu, tentang kesaksian kamu tentang Allah, tentang utusannya penuh dengan keraguan-raguan. Atas hal itulah mutta kamu dimatikan, wa alaihi tub'atsu, dan atas hal itulah kamu dibangkitkan insyaallah. Summa yu'adzabu, kemudian diadab oleh malaikat mungkar dan nakir di dalam kuburan. Jadi detail sekali. Jadi malaikat teko niku nalikane ditinggal kalian pentakziah, pengiring nang kuburan iki mulih kabeh, malaikat loro teko. Malaikat loro teko ditakoni. Sing ditakoni napa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti bisa kita bayangkan, kula kan nalikane kula kali panjenengan iki kok mboten enten rasa cinta dhateng Kanjeng Nabi, bahaya. Iso-iso gak kenal ambek Kanjeng Nabi. Ngoten nggih.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qol wonten setunggal hadis riwayat saking Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda innal mayyita idza wudi'a fi qabrih innahu yasma'u khafqani 'alim hinna yawalluna mudbirin. Sesungguhnya mayit ketika ditaruh di dalam kuburnya dipendem, maka dia sungguh mendengarkan suara sandal-sandal para pengiringnya. Hina yuwalluna mudbirin, sampai para pengiringnya tersebut satu demi satu meninggalkan si mayit sendirian di dalam kuburan. Fa in kana mu'minan, maka apabila si mayit itu adalah seorang mukmin, kanatis salatu inda ra'sihi wa kanas siyamu an yaminihi wa kanatiz zakatu an shimalihi wa kana fi'lul khairati minas sadaqah wassilati wal ma'ruf wal ihsani ila nas inda rijlaihi. Lek si mayit niku tiyang mukmin, mongko salat yang dikerjakan dia sewaktu hidup di dunia niki ganjarane njogo mayit wonten ing wilayah kepala. Jadi di sebelah kepalanya ini enten ganjarane salat. Kemudian di arah kanannya zakat, di arah kirinya fi'lul khairat was shadaqah, yaitu napa jenenge amal-amal soleh sing liyane. Oh mboten nggih, dadi kepala salat, poso sebelah kanan, zakat sebelah kiri, terus sebelah bawah di kaki yaitu amal soleh yang lain-lainnya. Nah, koyo api ambek uwong, nulung ambek uwong, ngoten nggih. Niki termasuk ana nang ngene sikile, terus mlaku nang majelis taklim, mlaku moro nang ngene salat jamaah, insyaallah niku benjing ten arah sikil. Fayutna min qibali ra'zih fataqul as-shalah ma qibali madkhal. Terus malaikat moro marani si mayit saking arah dhuwur. Napa? Dicegah kalian ganjaran salat. Ambek salat dicegah. Stop. Dilarang mendatangi mayit dari arah sini. Ini memenang saya. Ini hak saya. Tidak ada satupun yang boleh lewat sini. Akhirnya malaikat gak iso tekok sirah. Akhirnya tekok sebelah kanan. Summa yu'ta'an yasari fataqulu zakama qibali madkhal. Moro malaikat nang sebelah kanan. Zakat yang dulu dia keluarkan, zakatnya sedekah wajib nggih, sedekah wajib zakat yang dulu dikeluarkan waktu dia di dunia, maka pahalanya menjaga dia. Malaikat moro. Stop malaikat. Yang bertanggung jawab di sini saya, sampean nggak boleh masuk. Akhirnya summa yu'ta min qibali rijai, summa yu'ta min qibali pun imam, summa yu'ta an yasari, kemudian dari arah sebelah kiri. Fataqulu zakah, oh poso nggih, sebelah kanan poso. Sebelah kanan poso gak stop, saya berhak di sini, nggak boleh masuk. Akhirnya sebelah kiri zakat, sebelah nisor malaikat moro tentang amal-amal soleh yang lainnya yang menjaga si mayit itu, menghalang-halangi malaikat masuk kepada atau menanyai napa jenenge api narap liwat sikil gak oleh ambek amal-amal soleh yang dikerjakannya. Fayuqallahu ijlis, ya wis lek ngono sampean lungguh ae mayit, sampean lungguh ae ngono. Jadi gak iso liwat dhuwur, gak iso liwat kanan, gak iso liwat kiri, gak liwat isor. Akhirnya ya wis, nek ngono sampean lungguh ae, kongon lungguh. Fayajlisu qad musilat lahu syamsu wa qad udniyat lil ghurubi fayuqalu lahu ara'aitaka hadzal ladzi kana qibalakum ma taqulu fi wa ma tashhadu alaihi. Fayajlisu, lungguh, mayit lungguh. Qad musilat lahu syamsu, kemudian didatangkan seorang manusia yang tampannya luar biasa, diibaratkan seperti asyamsu, matahari. Qad udniyat lil ghurub, matahari yang mau surup. Lek didelok nang laut iki apa? Sangrai, napa jenenge? Pemandangan matahari yang mau tenggelam yang dilihat dari laut. Napa jenenge?
Sangrai. Jadi niki daerah pesisir-pesisir ngoten niku sing biasa banyak melihat ndelok matahari tenggelam lewat laut. Jadi koyo ngoten indah banget. Fayuqaulahu, terus ditakoni, ara'aitaka hadzal ladzi kana qiblakum ma taqulu fi wa ma tashhadu alaihi. Hei mayit, hei manusia, ngoten. Menurutmu siapakah dia ini? Dan apa yang kamu saksikan terhadapnya? Fayaqulu, mayit sing soleh, sing iman datang Allah dan Rasulnya ngomong, da'uni hatta usalliyah. Sik malaikat, aku tak sholat dhisik. Masya Allah. Malaikat gak iso ndikti mayit sing soleh. Nggih, niki Kanjeng Nabi sing dawuh niku. Da'uni hatta usalliyah. Sik malaikat, engko tak jawab. Saiki aku tak sholat dhisik. Da'uni jarno aku. Dadi maksudnya ngoten. Jarno sik aku tak sholat. Engko lek aku mari sholat tak jawab. Masya Allah. Malaikat niki nggih gak iso ndikte mayit sing soleh. Mayit sing soleh gak gelem nganut ambek malaikat, luar biasa nih, hebat nggih. Fayaqulun innaka sataf'alu akhbirna amma nas'aluka an. Engko lek wis aku salat tak jawab pertanyaan sampean. Ara'aitaka hadal rajul alladzi kana qiblakum madza taqul fi wa madza tashhaduna alaihi. Wis saiki aku wis mari salat. Mang sampean takon apa? Masyaallah. Jadi seperti itu. Sampean mang takon, tidak ada rasa takut sedikit pun, tidak ada rasa bingung sedikit pun. Padahal ceritane Mungkar lan Nakir niki menakutkan luar biasa. Nanti makhluk sing paling menakutkan nang dunya niki nggak ada apa-apanya ambek malaikat Mungkar Nakir. Nah niki wong mukmin sing soleh, mukmin sing soleh, sedikit pun tidak ada rasa takut, sedikit pun tidak ada rasa bingung menghadapi Mungkar lan Nakir. Sampai takon sapa iku sik sampean jarno aku salat dhisik. Engko lek wis aku mari salat tak jawab. Mari salat, sampean nang takon apa malaikat? Masyaallah nggih. Iku lho, sapa iku? Dituturno. Kanjeng Nabi Muhammad didatangkan di hadapannya. Masya Allah. Muhammadun ashhadu anna Rasulullah. Iku ngono nabiku, iku ngono Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah. Wa annahu ja'a bil haq, dan sungguh Nabi Muhammad telah datang dengan membawa perkara hak min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayuqalahu ala dzalika hayyita wala dzalika mutta wala dzalika tub'atsu insyaallah. Terus malaikat sak marine ero jawabane mayit sing saleh niki wau ngomong ala dzalika hayyita. Atas hal itulah kamu dihidupkan oleh Allah, atas hal itulah kamu dimatikan oleh Allah, dan atas hal itulah kamu akan dibangkitkan lagi oleh Allah insyaallah. Summa yuftahu lahu babun min abwabil jannah. Kemudian dibukakan satu pintu, langsung tembus nanggene swarga. Hadza maq'aduka, ini tempatmu wahai mayit yang soleh. Wa ma'addallahu laka fiha, dan inilah yang dijanjikan Allah melalui Al-Qur'an dan hadis Rasulnya. Iki janjine Gusti Allah, iku panggon sampean. Masya Allah. Fayazdadu ghibtah wa sururan, maka semakin bertambahlah kebahagiaan dan kegembiraan mayit yang soleh di dalam kubur tersebut. Jadi mulai di dalam kubur sudah tahu kalau dia tempatnya di mana, sudah tahu. Summa yuftahu lahu babun min abwabin nar, mari dituturno swarga, terus dibukakno lawang, tembus pandangannya sampai neraka, sampai apa yang terjadi di dalam neraka si mayit yang soleh itu melihatnya. Hada maq'adu minha wa ma'adallaga fiha law asaitah, ini tempatmu yang dijanjikan oleh Allah apabila kamu bermaksiat. Berhubung kamu taat kepada Allah, maka tempatmu yang tadi. Fayazdadu ghibtah wa sururun, seneng tambah gembira, tambah seneng.
Summa yufsahu lahu fi qabrih sab'una dira'an. Summa yufsahu, kemudian kubure yufsah, diambakno ambek Allah Subhanahu wa taala. Sab'una dira'an, 70 dira'. 70 dira'. Nek sak dira' sak depo. Iki 70 depo. Wis kubure ombo. Nah, jadi bener lah wong-wong ngomong muga-muga jembar kubure. Bener, ada hadisnya nih nggih. Nanti diambakno kubure sampai 70 dira' wa yunawwaru lahu fi, kuburnya diterangi, dipadangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wa yu'adul jasadu kama bada minhu, kemudian jasadnya dikembalikan seperti semula waktu sehat di dunia. Masya Allah. Fatuj'alu nasamatu fin nasimi thayyib wa hiya tayrun ta'aluku fi syajaril jannah. Fatuj'alu nasamatu, angin sepoi-sepoi, angin yang lembut yang ada di surga dihembuskan mengenai tubuh si mayit tersebut. Masya Allah. Niki duduk kipas angin nggih. Awak dhewe lek dukep nang masjid iki lah. Duhur terus gak ono kipas angin. Wah, panasnya luar biasa. Nggih. Iki nang kuburan. Terus dialiri dengan air dengan angin yang angin itu muncul hembusannya dari surga. Masya Allah. At-thayyib, sing lembut, silir-silir, Masya Allah. Wis seru, wis ngrasakno hawane swarga. Mayit sing soleh niki pun ngrasakno hawane swarga. Hembusan angin itu dikirim oleh Allah dari surga. Bus, Masya Allah. Wahya tayrun ta'aluku fi syajil jannah. Terus wis oleh hembusan angin dari surga ngrungokno suarane toir, manuk-manuk sing mencelok ono nang wite swarga. Masya Allah, berkicau. Dadi ono manuk, Masya Allah. Sampeyan duwe manuk napa sing iso ngoceh enak? Gak ono apa-apa mbek nang ngoceh esuk sing nang kuburan. Iki sik teng kuburan iki. Dadi mbayangno leyeh-leyeh ono angin sepoi-sepoi teko swarga gitu. Itu kipas angin lho. Kalah kipas angin iki. Terus marung ono suara kicauan burung luar biasa, dan itu terus lama-lamanya sampai dino kiamat. Masya Allah. Sedangkan sebaliknya orang-orang yang kafir, munafik, nggih, naudzubillahi min dzalik. Endi mang kok ilang niki? Falidzalika qaulu ta'ala, dengan hal itu disfirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yutsabbitullahu alladhina amanu, Allah Subhanahu wa taala mengokohkan keimanan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kokoh, fil hayatid dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Surat Ibrahim ayat 27. Wa innal kafira. Nah niku tadi niku wau bahas wong mukmin sing saleh nalikane wonten alam barzah. Jadi kisah seperti itu kan jelas cetha welo-welo nggih. Nggih ngoten nggih. Kita bisa bayangkan begitu nikmatnya wong mukmin sing sedo tuh saleh, di dunia soleh, Masya Allah. Jadi mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Wa innal kafir, dan sesungguhnya si mayit itu adalah kafir utawa munafik. Idza utiya min qibali ra'si lam yujad syai'un, ketika malaikat mendatangi dari arah kepalanya sama sekali tidak ada yang menghalang-halanginya. Henten ambek wong mukmin sing soleh wau, mukmin wau, ketika malaikat datang dari atas, sholat menghalangi, stop, kamu nggak boleh masuk. Orang kafir nggak ada yang menghalanginya. Summa utiya an yamini fala yajid syai'un, kemudian apabila seorang kafir munafik ini didatangi dari arah kanannya oleh si malaikat, sama sekali tidak ada yang menghalang-halanginya. Summa utiya an shimali fala yujadu syai'un, demikian halnya ketika dia didatangi dari arah kirinya, ora ono sing nyegah malaikat. Suma utiya min qibali rijlaihi fala yujadu syai'un,
Kemudian dia didatangi di area bawah oleh malaikat, ora ono sing menghalang-halanginya. Fayuqulu ijlis, dibentak oleh malaikat, lungguh. Fayajlisu mar'uban khaifan, mayit lungguh dalam keadaan mar'ub, ketakutan yang luar biasa. Khaifan, jepiping, koden. Jadi wedine nang kuburan mungkin beratus-ratus kali lipat wedi dunya. Jadi panjenengan paling wedi keadaan apakah di dunia? Iku gak ono apa-apa nih. Ratusan kali lipat nek dibanding mbek wedine nalika ketemu mbek mungkar nakir, disentak mbek malaikat mungkar nakir. Fayuqalu ara'aitaka hadzal rajul alladzi kana qablakum wa ma taqul fi wa ma tashhadu alai. Didatangkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kamu kenal, kamu tahu siapa beliau itu? Apa yang kamu persaksikan dari beliau? Fayaqulu, terus si mayit itu ngomong, ayo rajul, sapa wong iku? Ayo rajul, sapa wong iku? Jadi gak kenal. Ya naudzubillah min dzalik. Wala yahtadi lismi, bahkan dia pun tidak mengerti dan tidak kenal, tidak tahu sapa jenenge. Fayuqalahu, terus malaikat bentak, iku ngono Kanjeng Nabi Muhammad. Fayaqulu la adri, aku gak kenal, aku gak ero. Naudzubillahi min dzalik. Sami'tun nas qalu qaulan faqultu kama qalan nas. Iya biyen nang donya wong-wong padha nyebut jenenge Muhammad, Muhammad, Nabi Muhammad. Aku krungu. Yo aku yo melok-melokan ngono wae jare. Fayuqalu ala dzalika hayyida, ancane atas hal itulah kamu dihidupkan, atas hal itulah kamu dimatikan, dan atas hal itulah kamu dibangkitkan lagi insyaallah. Summa yuftahu lahu babun min abwabin nar, kemudian dibukakanlah pintu nang nggen kuburan, dibukakno sret sing tembus pemandangannya sampai neraka. Fayuqulu, terus malaikat ngomong, hada maq'aduka minan nar wa ma'adallahu laka, inilah tempatmu, inilah yang dijanjikan Allah terhadapmu, kamu akan tempat tinggal di situ. Fayazdadu hasratan wa suburon, semakin bertambahlah hasrohnya, kesedihan, kesusahannya, wes luar biasa bertambah. Summa yuftahu lahu babun min abwabil jannah, mari diketokno neraka, terus divonis iku panggonanmu, terus di sebelah kanan dibukakanlah satu pintu, diduduno sing pemandangannya tembus nang swarga. Hada maq'aduka minha wa ma'adallaka fiya law ata'atahu. Iku ngono sakjane panggonmu, lamun to awakmu taat marang Allah Subhanahu wa taala. Berhubung awakmu gak taat, iku mang panggonanmu. Masyaallah. Fayazdadu hasratan wa suburan, maka bertambahlah hasrohnya, sedihnya, nggih, susah tambah luar biasa. Summa yudayyaku alai qabruh, summa yudayyaku alai qabruh, kuburane dipepetno, yudayyak, jadi di mepetno ini, cepit, nah dicepit sampai bumi, hatta tahtalifa fihi adla'uhu, adla' niku tulang rusuk sampai berpindah, sing kanan campur tadi siji ngene, saking mepete sampai bumi, dicepit bumi. Fatilkal ma'isyatu dongkah, itulah ma'isyah, kehidupan ad-dongka yang sempit, yang dirasakan oleh mayit atau oleh manusia kafir atau munafik atau orang yang berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatilkal ma'isyatu dongka, itulah kehidupan sempit allati qala Allah, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Fa inna lahu, maka sungguh baginya, maksudnya bagi orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang berani bermaksiat secara terang-terangan, jelas-jelasan kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'isyatan dongka, yaitu kehidupan yang sempit. Maksudnya kehidupan sempit ini ketika mereka berada di alam kubur, dicepit ambek bumi. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak akan kami kumpulkan, akan kami himpun di hari kiamat
a'ma dalam keadaan a'ma, tidak bisa melihat, buta, tersesat. Mulai tersesat buta nang kene yaumil akhirah dina kiamat gitu. Alamat wong cilaka. Wa fi riwayatin Tabarani, dan satu riwayat dari Imam Tabarani, yu'tar rajulu fi qabrih, seseorang didatangi oleh malaikat, yu'tar rajulu fi qabri fa idza utiya min qibali ra'si dafa'at tilawatul Quran. Oh ngenten. Wau sing riwayat yang di depan tadi, ketika menapa jenenge si mayit itu didatangi oleh malaikat dari arah atas, niku salat yang menjaga. Nggih. Nah niki mboten. Ketika malaikat mendatanginya, fa idza utiya min qibali ra'si, dari arah atas kepalanya, dafa'at utilawatul Quran, maka bacaan-bacaan Quran yang sewaktu dia hidup sergep deres Quran, hatam marungono baleni maneh, hatam baleni maneh. Sebab Kanjeng Nabi nanti ditangleti, amalan nopo Kanjeng Nabi sing paling apik? Amalan paling apik yaiku ngatamno Quran baleni maneh, ngatamno Quran baleni maneh. Jenengan jenengan nek maca Quran pun sakarepe dhewe, jenengan usahakan dari awal juz, nah mesti mari meneh gak sempat ya mben, nah, sampai hatam, nah, diulangi maneh, hatam diulangi. Jadi aja pokoke deres sakarepe, wis kober deres sakarepe, mboten. Tadi paling apik niku hatam juz 1 sampai 30, mbok iku seminggu hatam, mbok iku 2 minggu, mbok iku 3 minggu, saulan, mbok setahun pisan. Nggih. Mari ngono, sing penting hatam baleni. Hatam niku amalan sing paling apik terus Kanjeng Nabi. Lah niku nalikane lain menurut riwayat Imam Tabrani niki, nalikane malaikat mendatanginya dari arah atas, pahala bacaan Qur'annya yang menghadang malaikat. Stop bacaan Quran. Sampean enggak boleh lewat sini. Niki bacaan Qur'annya. Jadi dari arah atas. Kemudian faida utiya min qibali yadai dafa'at usadaqah. Dari arah tengah, kan mayit ngeten nggih, di arah tengah. Didatangi di arah tengah, yaitu tangannya. Sedekah yang dulu dia keluarkan semasa hidupnya menghadang malaikat, menghalangi malaikat. Enggak boleh malaikat, ini ada saya. Kurang ajar sampai liwat gini. Akhirnya faida utiya min qibali rijlai, kemudian ditekani dari arah kakinya. Dafa'ahu masyuhu ilal masjid. Pahala yang dulu waktu di dunia itu sobo masjid, sobo musola, sobo majelis taklim, sikile dike mlaku nang ngene arah-arah kebaikan, nang arah ilmu, majelis taklim, majelis zikir, niki sing iso nyegah malaikat. Sampean enggak boleh lewat sini malaikat. Ini ada saya. Sampean memaksa, sampai melanggar undang-undangnya Allah Subhanahu wa taala. Dadi luar biasa niki. Jadi arah atas dijogo ambek Quran, arah tengah diambek sedekah, arah bawah dijogo ambek mlakune nang ngene majelis taklim, mlakune nang masjid. Nah, subhanallah. Ini jelas detail sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan alam barzah dan keadaan seorang mukmin soleh ataupun orang kafir dan munafik, apa yang dialaminya. Jadi terus pengarang kitab menika tadi, jadi saking detaile Kanjeng Nabi mengabarkan berita ini sampai al-mughayyab kal masyhudil mar'i. Hal gaib itu, gaib niku barzah kan gaib, koyo al-masyhudil mar'i, seperti bisa dilihat dengan mata kepala. Ayo awak dhewe sok bayangno ngoten. Mula niku muga-muga kelawan ngaji bab menika kula kali panjenengan diparingi manah sing taat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ngoten ingkang saged kula kita bahas, kita kaji saat menika keranten waktunipun jam 09.00 punjul. Muga-muga disarengkelan inah hidayah taufik
lan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.